Tinempot, rock. Mari kita bersama-sama melafalkan Asmaul Husna. 1, 2, 3, dimulai. Dosen, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah hafalanku. Amin. Ya, setelah kita membaca doa, mari kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas yang sekarang dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Sekarang kita sedang membaca surah Al-Ikhlas secara bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam dengan tema hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Ya, tentunya pada pelajaran sebelumnya anak-anakku telah mempelajari tentang Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tentunya masih ingat ya, apa itu Isra Miraj, bagaimana Nabiullah Muhammad SAW mengadakan perjalanan. Ya, jadi kita sekarang memasuki materi selanjutnya, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Nah, sebelumnya saya akan membagikan dulu buku pelajaran SKI-nya. Jadi saya akan bagikan bukunya satu kelompok satu. Sekarang bisa dibuka halaman 83. Halaman 83. Ya, sekarang buka halaman 83. Dibaca baik-baik. Baru sebentar insya Allah saya akan membagikan lembar kerja siswa. Jadi sebelum saya membagikan lembarannya ini, kegiatannya, ya saya persilakan kepada anak-anakku sekalian untuk membaca materi kita, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Ya, silakan dibaca. Ya, baiklah, bagaimana? Sudah dibaca semua bukunya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sudah dipahami? Ya, kalau begitu baiklah, kami akan membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan ini adalah yang pertama, ya, setelah membaca
materi ya, siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku menuju kebaikan. Yang kedua, siswa mampu untuk selalu bersikap adil. Dan yang ketiga, bagaimana siswa mampu menjelaskan apa sebab-sebab Nabi hijrah ke Yastrib. Kemudian yang ketiga, ya, mampu menjelaskan bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Dan yang kelima adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ya, sebelum kita lanjut, ya, anak-anak sekalian diminta untuk mengarahkan pandangannya ke depan. Kita lihat beberapa prosesi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib lewat penampilan ini, lewat tampilan yang ada di depan. Ya, sekarang anak-anakku perhatikan ke depan. Ini ada saya tampilkan tentang materi sejarah kepercayaan Islam kita pada hari ini, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Ya, inilah pokok bahasan kita pada hari ini. Ya, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Ya, ini ada gambar ya di depan. Ya, coba disimak baik-baik. Bagaimana anak-anak, sudah perhatikan semua di atas? Sudah. Ya, kita melangkah ke bagian pertama. Ya, ini ada nomor 1, tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Ya, inilah salah satu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib. Ya, kita perhatikan ya, tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Ya, pada saat itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin mendapatkan ancaman, tantangan, perlakuan buruk dari orang Quraisy. Ya, karena mereka ingin menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Inilah bentuk tekanannya orang kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Yastrib. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini ada orang-orang sedang berjalan. Ya, ini bagian kedua, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Yastrib sebagaimana Allah menurunkan wahyunya dalam surah Al-Anfal ayat 30. Ya, sudah dijelaskan tadi oleh Tumanta, ada di dalam surah Al-Anfal ayat 30. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad segera bersiap untuk hijrah ke Yastrib. Ya. Setelah adanya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 30, ya. Nabi Muhammad segera bersiap untuk hijrah ke Yastrib. Selanjutnya, ya, kita lihat bagian 3. Ya, adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yastrib terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini yang ketiga. Mereka berjanji untuk setia dan melindungi keselamatan dan keamanan dakwah Nabi. Baiat tersebut dikenal dengan Baiatul Aqabah Ula atau Bait Aqabah pertama. Ya, disinilah muncul yang namanya Baiatul Aqabah, ya, yang mana Baiatul ini adalah baiat yang pertama. Ya. Selanjutnya, ya, kita berada pada bagian keempat. Kita masuk di poin keempat, yaitu permintaan penduduk Yastrib kepada Rasulullah agar hijrah ke negerinya. Ya, ini kita lihat kembali, ada lagi gambar ditampilkan. Ya. Inilah model-model ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah penduduk kaum kafir Quraisy. Ya. Mereka mengadakan perkumpulan. Ya. Masyarakat Yastrib telah berjanji untuk melindungi dakwah Nabi. Ya. Mereka membentuk janji setia. Mereka sampaikan kepada peristiwa Baiatul Aqabah pertama dan Baiatul Aqabah kedua. Ya, inilah. Jadi
beberapa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Ya, kita kembali melihat peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini ada poin pertama, rencana kaum kafir Quraisy membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi poin pertama ini yaitu kaum Quraisy mengetahui sahabat Nabi berhijrah ke Yathrib. Mereka membuat rencana mengepung kaum muslimin dan puncaknya merencanakan dan mengadakan pertemuan untuk membunuh Nabi Muhammad. Ya, ada rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka berkumpul di Darun Nadwa. Ya, jadi tempat berkumpulannya itu adalah Darun Nadwa. Jadi diingat baik-baik ya, bahwa Nabi berkumpul di Darun Nadwa. Ya. Sekarang yang selanjutnya adalah ada keberangkatan Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib. Ya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Yathrib dari arah selatan. Jadi Nabi Muhammad itu datang ke Yathrib dari arah selatan untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Mereka menetap di dalam Gua Sur. Selama di Gua Sur, Nabi Muhammad merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Jadi mereka mematangkan itu rencananya di dalam gua. Apa namanya gua itu? Gua Sur. Ya, oke. Sekarang kita lihat poin yang ketiga. Ya, kegagalan kaum kafir Quraisy membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini kaum kafir Quraisy gagal. Mereka punya rencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka punya rencana itu adalah gagal. Suraka bin Malik bin Jushum yang mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar gagal karena kudanya tergelincir jatuh sampai beberapa kali. Jadi setiap mendekat kepada Nabi, kudanya tergelincir sehingga mereka gagal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang kita lihat, ya ada gambar lagi ditampilkan. Ini yaitu tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Kuba ke Yathrib. Ya, dalam perjalanan menuju Yathrib, Nabi singgah di Kuba. Ya, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Yathrib. Beliau membangun sebuah masjid pertama dan melaksanakan sholat Jumat di sana. Ya, jadi mereka membangun masjid dan disitulah mereka melaksanakan sholat Jumat pertama. Ya, selanjutnya kita masuk di poin kelima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tiba di Yathrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, tiba pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Masyarakat Yathrib telah lama menanti kedatangan beliau. Jadi memang itu masyarakat di sana menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pagi hari mereka berkumpul di jalan sampai kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai pagi para penduduk di sana berkumpul menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, di sana setelah tiba di Yathrib, Nabi Muhammad membangun masjid dan mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Ya, yang mana itu orang Muhajirin? Yaitu orang yang ikut hijrah dengan Nabi ke Yathrib. Kemudian orang Ansar adalah orang dari penduduk Yathrib yang membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, di antara orang Muhajir dan Ansar itu berbeda. Ya, kalau orang Muhajir yaitu orang yang ikut hijrah Nabi ke Yathrib. Sedangkan orang Ansar yaitu orang dari penduduk Yathrib yang membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah beberapa pokok materi kita pada kesempatan ini. Ya. Kemudian setelah kita menyimak beberapa poin-poin tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, peristiwa hijrah Nabi ke Yathrib, dan begitu pula hikmah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib,
Baiklah, kami akan membagikan lembar kerja kita pada hari ini. Ya, jadi saya akan membagikan lembar kegiatan per kelompok ya. Jadi saya sudah bentuk kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Ya, jadi lihat tadi ya, kita sudah melihat beberapa sebab-sebab, begitu pula dengan peristiwa hijrah dan hikmahnya. Ya, sekarang kita kembali melihat dalam kegiatan kita ini, kita akan berdiskusi tentang apa-apa dan bagaimana hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Silakan anak-anakku melihat dan menjawab, mengerjakan soal-soal yang ada di LKS-nya masing-masing. Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca semua lembar kegiatannya? Sudah dipaham? Ya, silakan anak-anakku, kalau ada masalah, ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya, baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan kalau ada dari kelompok yang bisa menjawab pertanyaan temannya, silakan ajukan tangannya ya. Ya, oke. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, dari kelompok 1. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yastrib? Ya, ada pertanyaan dari teman tak, dari Jumri. Dia bertanya apa yang menyebabkan sehingga Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yastrib. Kira-kira ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, ada yang dari kelompok 3. Nur Faiza, silakan dijawab pertanyaan temannya. Adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah, adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy, adanya jaminan keamanan dari masyarakat Yastrib. Atas perintah penduduk Yastrib agar Nabi Muhammad SAW berhijrah ke negeri Yastrib. Ya, bagus. Jadi ada 4 poin katanya yang menyebabkan sehingga Nabi berhijrah ke Yastrib. Yang pertama tadi adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 30. Dan kedua adalah adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga adalah atas permintaan kaum kafir Quraisy. Dan yang selanjutnya adalah jaminan keamanan oleh penduduk Yastrib. Ya, itu jawaban yang diberikan dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya benar. Kemudian kelompok berapa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 2. Oke. Ya, kita dengarkan pertanyaannya. Sebutkan salah satu dalil yang berkaitan dengan perintah berhijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, dia minta dalilnya tadi. Dalil apa yang di mana ada yang menjelaskan tentang perintah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yastrib. Adanya perintah untuk berhijrah. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, kelompok 1 lagi. Ya, silakan. Salah satu dalil tentang perintah berhijrah adalah surah Al-Anfal ayat 30. Ya. Untuk kelompok 1 menjawab bahwa dalil yang menjelaskan adanya perintah berhijrah terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 30. Jadi setelah kita kembali buka, ternyata di dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Anfal ayat 30 tentang adanya perintah kepada Nabi untuk segera berhijrah, meninggalkan tempatnya untuk berhijrah ke Yastrib. Ya, oke, benar. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok 1. Ya, masih ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, masih ada. Silakan kelompok 3. Apa arti dari ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30? Ya, ada kira-kira yang bisa menerjemahkan itu tadi? Surah Al-Anfal ayat 30. Ya, oke, yang di belakang. Salsabila. Silakan diterjemahkan ayatnya. Wahai Rasulullah, janganlah Ya, didengarkan tidur baik-baik. malam ini di atas tempat tidur. Engkau yang telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yastrib. Ya, itulah jawaban dari kelompok 2 tentang terjemahan surah Al-Anfal. Ya, kita sudah paham betul ya. Nah, di sana kita bisa baca kembali di dalam Al-Quran. Kalau membuka Al-Quran, lihat di situ halaman ayat 30 tentang perintah berhijrah. Ya, benar ya.
dari jawaban dari kelompok 2 benar. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus, bagus sekali. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa anak-anakku telah memperhatikan, telah membaca baik-baik bagaimana tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib, baik dari sebab-sebabnya, peristiwa hijrahnya, dan begitu pula hikmah yang terkandung di dalam peristiwa hijrah ini. Baiklah, kita kembali melihat bagaimana setelah kita menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Ya baiklah, saya akan panggil satu persatu tiap-tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi dipresentasikan itu ya, yang kita jawab tadi, satu orang mewakili satu kelompok. Yang pertama saya panggil kelompok 1. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya supaya dipahami juga dengan teman-teman tak. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib. 1. Adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. 2. Adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. 3. Adanya jaminan keamanan dari masyarakat Yathrib. 4. Atas perintah penduduk Yathrib agar Nabi Muhammad SAW berhijrah ke negeri Yathrib. Ya oke, ya bagus ya. Jadi kelompok 1 telah membacakan hasil diskusinya. Dari kelompok 3 ada yang bisa bacakan? Naik satu orang untuk. Sekarang kelompok 3 coba naik, bacakan hasil diskusinya supaya temannya juga bisa tahu bahwa di sana sudah terjawab, sudah didiskusikan soal-soal yang dibagikan oleh dari kepada tiap-tiap kelompok. Ya oke. Arti dari ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur di malam ini di atas tempat tidur engkau yang telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yathrib. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 3 tentang dalil yang menjelaskan hijrah Nabi ke Yathrib. Ya, sekarang sudah dijelaskan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masih ada satu kelompok. Ya, silakan kelompok 2. Ya, Salsabila. Ya, coba disampaikan hasil diskusinya. Salah satu dalil yang berkaitan dengan perintah berhijrah Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil tentang perintah berhijrah adalah surah Al-Anfal ayat 30. Ya, sudah dipaham semua ya? Terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 30. Ya. Jadi, baik dan syukurullah. Ya, itu di sana seterusnya. Jadi dibaca itu kalau kita buka Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dengan selesainya penampilan dari ketiga kelompok ini, maka materi kita kembali kita akan simpulkan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Jadi setelah mempresentasikan hasil diskusinya, kita kembali akan mengambil suatu kesimpulan. Ya, kita bersama-sama ya. Apa kira-kira kesimpulannya dari materi kita hari ini, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW? Ya, ada yang bisa simpulkan? Ya. Ya. Kita telah melihat tadi di depan sini tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berhijrah, begitu pula tekanan adanya hikmah peristiwa Nabi berhijrah ke Yathrib. Ya. Sebagai kesimpulan, ya perhatikan ke sini ya. Jadi kita menarik satu kesimpulan bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW itu disebabkan karena adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 30. Ya, kemudian penyebab kedua adalah adanya tekanan kaum
kafir Quraisy. Yang ketiga adalah atas permintaan penduduk Yathrib. Bagus. Dan yang keempat adalah adanya jaminan keamanan oleh penduduk Yathrib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kesimpulan yang kita dapat ambil pada kesempatan ini. Nah, sebelum kita menutup materi kita, mari kita berdiri sejenak untuk menyegarkan pemikiran kita, menyegarkan perasaan kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lantunan salawat. Ya, salawat pada 2, 3 dimulai. Salatullah segar semua ya? Segar? Sebelum kita tutup, saya akan kumpul kembali lembar kegiatannya supaya saya bisa memberikan nilai oleh semua peserta ya, peserta didik ya, harus saya nilai dulu ini pekerjaan tak ya. Mana dari kelompok 1, kelompok 2 ya, oke. Saya akan menilai hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ada masalah tentang materi kita hari ini, silakan ditanyakan di grup belajar WA masing-masing, yaitu grup belajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Jadi di-share di pertanyaannya, dimasukkan dalam WA ya, grup belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan dimasukkan di WA. Nah, sebelumnya kita membaca doa kafaratul majelis dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.